Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Rawahul Bukhari. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Husna beserta segenap jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua MS3G, para masyayikh, para guru, para kiai, para asatidzah, wabil khusus Komanda Bapak Kiai Haji Abdul Rajid, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin, guru kita Ustadz Burhan Ubaidillah, Ustadz Ubaidillah As-Safari, serta para asatidzah yang lainnya. Hadirin jamaah salat subuh gabungan yang saya hormati, alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini Allah Ta'ala masih berikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan pada saat ini, sehingga saat ini sama-sama kita bisa hadir di Masjid Nurul Husna dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, yang alhamdulillah kewajiban sholat subuh kita bisa tunaikan dengan cara berjamaah. Insya Allah sholat subuh yang kita kerjakan dengan berjamaah ini kita akan diberikan pahala sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa orang yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti salat sunnah semalam suntuk. Ada yang kuat kira-kira salat sunnah semalam suntuk? Kiainya kuat enggak kira-kira? Kalau kiainya aja gak kuat, apalagi jamaahnya. Ya, alhamdulillah subuh ini kita bisa bersilaturahim. Subuh ini kita juga akan mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya pengen tanya kepada semuanya, kita punya anak gak nih? Punya. Kalau yang remaja pemain hadrah diam aja karena gak punya anak, belum punya anak. Yang saya akan tanyakan kepada jamaah sekalian, apa yang pertama kali yang wajib Bapak ajarkan kepada anak-anak Bapak? Pak, apa yang pertama kali wajib Bapak ajarkan kepada anak-anak Bapak? Nah, bengong semua ini. Diam-diam baik ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan, inna awwala wajibin 'alal aba'i lil aulad ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah, ay wulida wa bu'itha bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Itu keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil aulad, sesungguhnya yang pertama kali wajib atas orang tua, atas anak-anaknya, mengenalkan mereka akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau dilahirkan dan di mana beliau dilahirkan, di mana beliau diangkat dan diutus menjadi rasul, di mana beliau wafat dan di mana beliau dimakamkan. Wajib kita ajarkan kepada mereka. Kenapa Pak? Ketika kita memperkenalkan kepada anak kita siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
secara otomatis kita telah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kenapa secara otomatis ketika anak-anak kita betul-betul telah kenal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis kita telah mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan Sunnah? Karena ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Sayyidatina Aisyah menjawab dengan singkat sekali, tidak menjelaskan akhlak Rasulullah begini, enggak. Kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Istilah bahasa kita, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang setiap hari bisa berkumpul bergaul dengan para sahabat. Yang kedua, sekaligus kita mengajarkan sunnah. Kenapa? Karena segala al-ihwal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan beliau, baik itu perbuatan beliau, maupun tingkah laku beliau, itulah sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Al-Imam Ihsan Asy-Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan di dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan di dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad, beliau menuliskan di situ perkataan salah seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar. Sahabat ini begitu sangat agung, sangat mulia. Siapa itu sahabat? Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Ulida nabiyyukum yaumal itsnain wa kharaja min Makkah yaumal itsnain wa dakhala al-Madinata yaumal itsnain wa tuwfiya yaumal itsnain. Ini ada di dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, salah seorang ulama besar yang ada di Indonesia, orang Kediri. Ya, kata beliau, kata sahabat Ibnu Abbas, ulida nabiyyukum yaumal itsnain, dilahirkan nabi kamu sekalian pada hari Senin. Wa kharaja min Makkah yaumal itsnain, dan beliau keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah pada hari Senin. Wa dakhala Madinata yaumal itsnain, beliau masuk ke kota Madinah pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnain, dan beliau wafat pada hari Senin. Beliau keluar dari Mekah pada hari Senin, yaitu ketika beliau mulai meninggalkan kota Mekah, yaitu di Gua Sur, ketika beliau bersembunyi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dijemput oleh seorang penunjuk jalan yang sangat ahli, dijemput di Gua Sur pada hari Senin. Udah mulai perjalanan menuju kota Madinah, keluar dari Mekah pada hari Senin. Beliau masuk ke kota Madinah pada hari Senin, masuk ke wilayah suatu kampung yang masuk ke wilayah Madinah. Kampung tersebut masuk wilayah Madinah yang dikenal dengan Kampung Quba. Itu pada hari Senin. Quba ini nama suatu kampung yang masuk wilayah Madinah, kurang lebih 2 mil dari pusat kota Madinah, atau kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Itu masuk hari Senin. 4 hari beliau tinggal di Quba, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian bertolak ke hari Kamis, masuk ke Madinah, ke pusat kota Madinahnya sampai pada hari Jumat. Itu sejarah yang harus kita ketahui, Pak. Yang harus kita ketahui. Ada suatu kisah yang menarik tentang Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang dikatakan masjid yang pertama kali dibangun. Sebagaimana di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'alal taqwa
min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ini Masjid Quba yang dimaksud. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa. Min awwali yaumin, dari sejak hari pertama, ahaqqu an taquma fihi, itulah yang lebih berhak untuk kamu Muhammad salat di situ. Tentang Masjid Quba, Pak, ada suatu kisah yang sangat menarik tentang Masjid Quba ini. Pengen tahu nggak nih kira-kira? Pengen tahu doang atau pengen tahu banget kira-kira? Kisah ini, Pak, kalau Bapak pengen cari, ada di hadis Bukhari nomor 774. Nanti Bapak pulang kebet kita Bukhari. Punya nggak cuma? Hah? Nggak punya. Kalau nggak punya, di mana? Apa yang mau dikebet? Kisah ini sangat menarik. Ada di dalam kitab hadis Sahih Bukhari nomor 774. Kisah yang sangat menarik tentang Masjid Quba ini. Di Masjid Quba, Pak, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba. Itu kayak imam besar kita lah, Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi di Masjid Quba ini, Pak, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba. Cuma, Pak, dia ini jadi omongan orang. Kenapa? Karena orang ini setiap kali sholat, bukan hanya setiap kali sholat, dan setiap rakaat qul huwallahu ahad gak ketinggalan. Pokoknya setiap kali sholat, ini imam nih, jadi imam di Masjid Quba, imam besar di Masjid Quba. Nggak ada orang-orang Quba nggak mau nih diimamin sama orang lain kecuali sama dia. Cuman begitu, setiap kali sholat dan setiap rakaat selalu qul huwallahu ahad. Tapi bukan berarti nggak hafal surat yang lain. Beda dengan di imam di kita, qul ya qulhu, sehingga dilakobi dengan imam qul ya qulhu. Lakobnya imam qul ya qulhu. Kenapa? Karena hafalannya segitu-gitunya mungkin. Beda dengan guru kita Bapak Haji Ahmad Nasir, beliau hafizul Quran. Ya. Tapi ini si imam ini pokoknya setiap kali sholat dan di setiap rakaatnya selalu qulhu itu dibaca. Tapi sekali lagi bukan tidak hafal Al-Quran. Buktinya setelah selesai baca qulhu baru baca surat yang lain. Begitu. Baru baca surat yang lain. Jadi baca 2 surat sekaligus setiap ayat itu. Cuman qulhu gak ketinggalan. Kalau kita di tarawih qulhu diulang-ulang mulu. Ya Pak. Itu juga kan jadi omongan juga. Tarawih sih qulhu mulu. Ya. Qulhu mulu. Pokoknya setiap rakaat qulhu. Baru setelah qulhu, kemudian apa? Baru surat yang lain. Fakallamahu ashabuhu. Lalu para sahabat-sahabatnya ngomong sama dia. Inna katab tatihu bihadhihi surah. Tsumma la yujzi'uka hatta taqra'a bi suratin ukhra. Kamu selalu baca surat qulhu, tapi kamu tidak merasa cukup dengan surat qulhu tersebut hingga kamu baca surat yang lain setelah qulhu. Ini aja dah usulan kami. Ya, imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Itu dalam hadis riwayat Bukhari-nya. Ini aja dah usulan kami. Ya. Kalau mau qulhu aja, jangan ditambah sama surat yang lain. Gitu ya. Emang si makmumnya juga pengen cepet-cepet sholatnya. Kan tarawih pokoknya inilah cepet dah bacaannya. Ya.
Imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Gini dah, kalau mau kulhu aja, jangan baca surat yang lain. Udah cukup kulhu aja. Atau kamu tinggalin surat kulhu, ganti sama surat yang lain. Jangan kulhu mulu, ganti sama surat yang lain. Apa jawaban si imam ini? Kata si imam tersebut, jawabannya ma'ana bitarikiha. Enggak, saya enggak akan bakal meninggalkan surat kulhu. Nah, gimana ya urusannya ini? Ya, saya pokoknya enggak akan bakal mau meninggalkan surat kulhu. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Kata si imam itu. Nanti bisa lihat di hadis Bukhari nomor 774. Ma'ana bidzalika, saya tidak akan tinggalin surat kulhu. In ahbabtum an aqumakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu suka diimamin sama saya dengan seperti itu, saya akan ngimamin kamu sekalian. Tapi wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kamu nggak suka diimamin saya dengan seperti itu, udah saya nggak akan mengimami kamu lagi. Tapi jamaah Masjid Quba udah terlanjur cinta sama si imam ini. Dia malah nggak suka diimamin sama orang lain. Nah, suatu ketika Rasulullah datang ke Masjid Quba, ya, nengokin Masjid Quba, masjid yang pertama kali beliau bangun sebelum masuk ke pusat kota Madinah. 4 hari Rasulullah kan di Quba waktu itu tuh, waktu dari Mekah ke Madinah. Nah, suatu hari Rasulullah datang ke Masjid Quba ini. Akhirnya para sahabat itu mengabarkan kepada baginda Rasulullah tentang perihal si imam ini. Ya Rasulullah, tuh si fulan, imam kami, pokoknya setiap kali sholat dan di setiap rakaat selalu kulhu. Baru habis kulhu baca surat yang lain. Kira-kira Pak, kalau orang sekarang ini tuh imam Masjid Quba tersebut ngelakuin itu, emang Rasulullah begitu Pak? Emang Rasulullah nyontohin begitu itu setiap kali sholat kulhu? Kalau orang sekarang kira-kira disebut apa tuh? Rasulullah nggak contohin begitu. Bukan saya yang jawab, bapak-bapak. Ya, bapak-bapak yang jawab, bukan saya. Ya. Apa kata Rasulullah kepada si laki-laki tersebut? Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bika ashabuka. Ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka ashabuka. Wahai fulan, apa yang mencegah kamu? Apa yang membuat kamu tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu? Sahabatmu minta kalau kulhu aja, udah nggak usah ditambah apa surat yang lain. Atau ganti, jangan kulhu mulu, gitu kan ya? Kenapa kamu tidak mau untuk melaksanakan perintah sahabat-sahabatmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah fi kulli raqatin, kata Rasulullah. Dan apa yang mendorong kamu, yang memotivasi kamu untuk tetap membaca surat kulhu ini di setiap rakaat? Itu Rasulullah gitu Pak. Saya kan gak ngajarin kamu setiap rakaat kulhu. Saya sudah bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Rasul begitu enggak? Tapi ditanya, kalau bahasa kita, kenapa sih ente ngadain maulid? Tanya dulu tuh. Ya. Jangan langsung memvonis-vonis apa? Jangan langsung memvonis-vonis. Tanya dulu kenapa sebabnya ente maulid. Rasulullah tanya nih kepada si imam ini, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah. Apa yang menjadi penghalang kamu untuk melaksanakan perintah sahabat-sahabatmu? Minta kalau mau kulhu aja, jangan ditambah surat yang lain, atau ganti, jangan kulhu mulu sama surat yang lain.
Nah, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah. Apa yang mendorong kamu ala luzumi hadhihi surah fi kulli rakaatin? Apa yang mendorong kamu untuk tetap membaca surat Qul Hu? Kamu tidak mau ninggalin surat Qul Hu di setiap rakaat. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Jawabannya pendek banget ini orang. Si imam ini jawabannya pendek. Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, saya sangat cinta sama surat Qul Hu. Cuman segitu dengan jawabannya itu orang. Ya. Inni uhibbuha, saya sangat cinta sama surat Qul Hu. Saking cintanya nggak mau ninggalin surat Qul Hu setiap kali sholat dan di setiap rakaat. Ada Rasulullah nyuguhin sholat begitu. Jawabannya cuma begitu. Inni uhibbuha, saya cinta kepada surat Qul Hu. Nah, sekarang apa Pak jawaban Rasulullah? Apa kata Rasulullah ketika mendengar alasan seperti itu? Rasulullah juga menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Qul Hu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hebat kan? Hebat kan? Jawaban Rasul pendek. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Qul Hu adkhalakal jannah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kalau digituin sama Rasulullah kira-kira makin semangat apa enggak itu imam? Hah? Semakin semangat apa mundur malah? Semakin semangat. Alhamdulillah. Udah paham ya? Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Kita sambut bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulidal musyaqqa fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali. Ulidal musyaqqa fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali. Ulida musyaqqa fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali. Ulida musyaqqa fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Sekali lagi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Alhamdulillah wa ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.